kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, kali ini judulnya adalah isi hati dan pikiran si dia kepada dirimu. Oke, kita lihat dulu ya siapa dia. Dan pastikan si dia ini seseorang yang kalian fokuskan. Oke, kita lihat seseorang ini siapa. Sekali lagi masuk ke dalam general reading, pembacaan umum untuk energi banyak orang ya, energinya kolektif. Jadi tentu saja tidak bisa cocok untuk semuanya, mungkin hanya beberapa saja yang cocok ya. Dan energi kartu tarot ini terbolak-balik ya, vice versa. Terbolak-balik antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian fokuskan. Silahkan disesuaikan. Kalian posisi di mana, oke? Dan pembacaan saya ini sifatnya timeless, tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian nonton, ya, itu masih berlaku. Oke. Siapa sih dia? Oke. Ini bisa kalian atau seseorang yang kalian fokuskan. Atau di antara kalian ini memang hubungannya stabil, ya. Ini hubungan yang stabil. Bisa juga kalian itu terikat dalam satu hubungan pernikahan, ya. Oke. Ya, di sini ada hubungan pernikahan ya kayaknya. Rumah tangga. Terlalu banyak, saya cuma butuh satu lagi. Kita lihat si dia ini siapa. Si dia adalah bisa tulang punggung keluarga, ya. Oke, bentar. Tulang punggung keluarga ya, pencari nafkah ada. Ini adalah orang-orang yang produktif ya. Kalau bisa dibilang sifatnya adalah orang yang santun, tenang. Agak tertutup dan konvensional. Konvensional itu apa? Orangnya jadul atau kuno, ya. Kemudian orangnya itu sebenarnya orang yang sosoknya itu sosok pelindung, ya, santai, orang yang santai, ya, tapi juga nggak gegabah, artinya nggak ceroboh dalam mengambil sikap, ya. Orangnya lebih tenang. Tapi orang ini memang kalau punya rasa itu dia pandai untuk menyimpannya, ya. Jadi memanage hatinya itu dia pintar, oke? Di sini dia itu adalah orang-orang yang gigih ya. Orang yang gigih, orang yang apa ya? Kalau kepada kalian itu dia hati-hati dalam bertindak, dalam berkomunikasi, ya. Ada juga di sini orangnya ini sedang dalam perjalanan, teman-teman, ya, sedang dalam perjalanan untuk menaklukkan sesuatu, mungkin dari kerjaan atau ada sesuatu yang dia tuju, ya. Semoga saja menuju kalian ya, amin. Kalau memang kalian menunggu orang ini, tapi di sini dalam hubungan ini dia ada satu kecerobohan, ya. Ada satu kecerobohan atau kegegabahan, kebodohan yang dia lakukan dalam hubungan ini, ya. Yang sebelumnya adalah kalian merupakan kalian punya hubungan yang sukses, terpenuhi, nggak ada apa-apa, saling mencintai, tidak mengkhawatirkan. Sekarang karena perbuatan dia ini yang bodoh, bisa dikatakan seperti itu membuat hubungan kalian nggak bagus. Coba kita lihat ya, the Fool ini ya, apa sih yang dia perbuat ya? Apa sih yang dia perbuat? Apa sih yang dia perbuat? Teman-teman, terima kasih yang sudah subscribe ya. Sudah subscribe, like, komen channel YouTube saya yang baru saja menemukan. Jangan lupa di subscribe ya.
Salam kenal dari saya, Julia Kim, Tarot dari Kota Malang. Oke, kita lihat apa sih yang dia lakukan, kecerobohan apa yang dia lakukan. Kecerobohan apa? Ada pesawat terbang lewat. Oke. Kecerobohan yang di sini, kecerobohan terkait dengan uang, teman-teman, ya. Mungkin dia ceroboh dalam mungkin investasi atau terlibat hutang, ya. Yang jelas di sini memang atau salah cari dukungan, tertipu, bisa jadi seperti itu. Kecerobohan itu membuat hubungan dengan kalian nggak bagus. Dan di sini two of one, oke, partnership, oke, mungkin ada, ya benar, kayaknya dia salah cari partner atau di sini lebih apa ya? Dia butuh bantuan sebenarnya secara finansial kalau saya kira, ya. Jadi mungkin kesalahannya ada di keuangan. Ini pentakel lagi, ya. Bisa jadi ini adalah rekan kerja, ya, atau tertipu bisnis seperti itu. Dan dia terlalu percaya sama seseorang yang ini, ya. Dan di sini sifatnya menunggu hasil, masih stuck dan sebagainya. Itu yang mempengaruhi hubungan, ya. Oke. Di sini apa sih? Two of Swords, benar. Ya, nggak bisa apa-apa orangnya. Six of Wands. Dia sebenarnya ingin menunjukkan dia mampu menyelesaikan atau dia sebenarnya ingin dihargai. Mungkin caranya yang salah ya, mungkin dengan hutang atau mungkin apa. Terlalu ingin apa ya? Muluk. Keinginannya agak muluk. Sehingga terjebak dalam satu urusan yang sifatnya itu secara materi merugikan. Ini pengaruh sama hubungan kalian, ya. Jadi sekali lagi, kalau seseorang yang kalian fokuskan ini tidak seperti ini, berarti bacaan kali ini bukan untuk kalian, ya. Kalau bukan untuk kalian, kali ini kalian bisa nonton video saya yang lainnya di channel YouTube saya. Di sana banyak judul yang bisa kalian pilih, macam-macam, general semuanya, pembacaan umum semuanya. Dan untuk yang di TikTok teman-teman, itu hanya cuplikan-cuplikan dari video lengkap saya yang di YouTube, ya. Itu potongan-potongan saya taruh di TikTok. Jadi saran saya tonton yang lengkap supaya kalian tahu, ya, apakah yang kalian tonton itu cerita untuk kalian, ya. Kalau enggak nanti salah paham, salah mengerti, ya. Oke. Jadi kalau tidak seperti ini berarti ini bukan bacaan untuk kalian. Oke, kita lihat ya. Isi hati dia dulu ya. Isi hati dia kepada kalian. 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 Oke. Isi hati dia kepada kalian. Dia bingung loh. Bingung. Ini gimana komunikasi di antara kalian ini, kayaknya ada perubahan ya. Komunikasi entah secara langsung atau chat ya, telepon. Isi hati dia. Halangan-halangan yang ada membuat dia memang berubah. Kalau hatinya sih
Oke, apalagi kalau kalian punya anak ya, dia ingin memberikan banyak hal di sini. Ini masalahnya lebih ke ekonomi ya, bukan ke perasaan-perasaan ya teman-teman. Perasaan itu mengikuti saja kalau memang moodnya nggak bagus. Apalagi kalau dia ini seseorang yang maskulin ya, yang mikirnya lebih ke yang real-real ya. Cinta pun, perasaan dalam pun kalau tanpa uang sekiranya seperti itu, ya sulit, nggak akan jalan. Pengaruh soalnya ya. Di sini isi hati dia itu seperti tertutup awan teman-teman ya, tertutup awan. Karena apa? Di sini ada kebingungan terkait dengan itu. Kembali lagi masalah keuangan. Sedang menunggu ada bantuan, menunggu seseorang ini yang bisa bantu ya. Atau memang ya mungkin uangnya dibawa orang atau apa. Ini yang membuat dia bingung. Kalau masalah hati ya, hatinya, dia tetap setia kok dan nggak ada keinginan untuk meninggalkan atau melupakan kalian. Enggak, di sini ada kartu kesetiaan dan di sini kartu pasangan, juga kartu kabar. Kabar terkait dengan ini dia masih menunggu kabar. Karena kalau ditanya perasaan dalam kondisi seperti ini, dia nggak bisa. Dia lebih fokus kepada bagaimana secara keuangan atau materi atau apa yang dituju terkait dengan materi ini terselesaikan terlebih dahulu. Kalau perasaan urusan keberapa, nggak prioritas. Sementara ini yang dia prioritaskan adalah masalah keuangan, pekerjaan, seperti itu bisnis. Hal-hal yang di sini ya teman-teman ya. Ini membuat dia sangat berubah karena ini adalah suatu penghalang buat dia. Dia ingin membahagiakan anaknya, memberikan banyak hal juga kepada kalian mungkin ya. Karena uang ini sensitif teman-teman, bisa mempengaruhi mood juga. Pekerjaan pun juga seperti itu. Oke, sekarang pikirannya ya. Pikiran kepada hatinya kepada dirimu seperti ini ya. Nggak bisa fokus karena fokusnya untuk yang lain, untuk soal material thing ya. Kalau pikirannya kepada kalian seperti apa sih? Yuk kita lihat. Pikiran dia kepada kalian. Pikiran dia kepada kalian. Dia ingin cepat-cepat ada pencerahan ya, ada kabar baik untuk masalah keuangan atau finansial, bisnis. Seperti itu. Oke. Selain hanya menunggu, dia juga sebenarnya berusaha kok untuk yang lain ya. Untuk apa? Berusaha untuk mendapatkan pemasukan seperti itu untuk membahagiakan kalian. Ya, sebentar. Ini kartunya kok morat-marit. Duh, kenapa sih orang ini? Kok susah banget ya? Jadi, yang namanya seseorang yang kalian fokuskan ini benar-benar terpuruk ya. Karena masalah keuangan. Sedih banget, pengennya sih membahagiakan. Kalau hatinya nggak pindah kok, kepindah ke orang lain atau apa, nggak ada di sini, nggak ada orang-orang lain. Ya, hanya masalah keuangan. Oke, pikiran dia. Kan? Pikirannya masih stuck ya, masih menunggu tetap teman-teman untuk ada pencerahan. Pikiran dia kepada kalian stuck ya, diam di tempat. Pikirannya nggak ke kalian. Pikirannya bagaimana dia bisa yang namanya ada ini ya, masih lebih kepada ambisi, kontrolnya, realisasi rencananya, stabilitas ya, yang harus dia capai seperti itu. Pikirannya sementara ke kalian nggak dulu ya, masih juggling, masih bingung, orangnya bingung sekali teman-teman. Jadi kalau memang kalian sedang menunggu orang ini memang lagi bingung dalam hal keuangan ya, dalam hal keuangan.
kalian menunggu jawaban atau apapun. Kan di sini King of Wands. Dia ingin fokus ke kalian, tapi nggak bisa. Ya, dia mungkin hanya bisa memberikan kalian pengertian, ya, motivasi untuk tetap sabar, ya, santai saja, sabar saja, ya. Karena di sini memang banyak jiwa-jiwa pemimpin. Mungkin yang dia hadapi ini terkait dengan dia adalah pimpinan atau bertanggung jawab terhadap sesuatu, terutama pekerjaan atau mungkin keuangan. Ya, di sini pikiran dia kepada kalian, dia sebenarnya berharap kalian itu bisa mencerahkan, ya, tidak menambahi beban dia. Kalau ada yang bilang nanti komentar, saya nggak bebanin kok, ya berarti bukan ceritanya, ya, bukan untuk kalian. Ini ceritanya ya seperti yang saya bacakan. Sekali lagi ini adalah general, ya, general dan belum tentu bisa resonate untuk semuanya. Ya, saya juga nggak tahu apakah ini ada yang resonate atau enggak. Atau bahkan nggak ada yang resonate sama sekali, itu nggak ada masalah. Karena saya hanya baca. Ya, energi kolektif. Seperti itu teman-teman. Ya, kalau ingin personal reading kalian bisa daftar. Caranya ketik daftar. Kirim ke nomor WA admin saya Mbak Tia. Nomornya ada di bawah deskripsi setiap video YouTube saya. Ditulis aja daftar, nanti akan dikirimkan rules atau tata cara ya, siaran dan ketentuan berlaku. Silakan dibaca dulu. Ya, dibaca dulu baik-baik, ada jam kerjanya, ada tata caranya, ya. Jadi pembacaan saya semuanya berbayar teman-teman, ya, semuanya berbayar 100.000 per 20 menit. Ya, kalau sudah tahu seperti ini, kalau yang memang nggak minat atau mungkin hanya tanya-tanya, mending nggak usah, ya. Jadi ini khusus untuk yang kalian benar-benar membutuhkan, ya. Pembacaan saya semuanya berbayar dan semuanya dengan video call, ya. Saya yang video call, bukan kalian, karena saya tidak menerima telepon. Yang nelpon saya blokir. Ya, apalagi pada saat saya membacakan atau saat saya personal reading dengan klien, kemudian ada telepon masuk, otomatis nanti akan saya blokir karena mengganggu. Karena sudah saya sampaikan di banyak konten saya bahwa saya tidak menerima telepon. Nanti kalau untuk memang jadwal, ya, jadi setelah transfer akan ditentukan jadwal oleh Mbak Tia. Kalau memang ingin mengatur jadwal sebelum transfer nggak bisa teman-teman, ya. Ya, dan saya juga nggak ngurusin pendaftaran, yang ngurusin Mbak Tia. Saya cuma tinggal membacakan sesuai jadwal yang diberikan Mbak Tia. Seperti itu teman-teman. Oke. Oke, di sini bingung sekali loh orang ini, ya. Sedang bingung sekali, terpuruk, gagal. Kemudian di sini ada pengiritan. Oke, ingin dihargai karena di sini dia merasa jatuh banget. Jadi teman-teman, orang yang kalian fokuskan hati dan pikirannya, kalau ditanyakan apakah ada di dalam hati dan pikirannya dia sekarang ada saya, dia lagi fokus sama pekerjaan tuh, dan saya nggak bisa maksakan. Saya nggak mungkin membacakan yang di luar artinya, ya, demi untuk para subscriber, ya, para penonton supaya bahagia. Nggak bisa teman-teman, ya. Jadi mungkin kalian akan kecewa dengan bacaan-bacaan saya yang apa adanya, ya. Mungkin menyakitkan, ya. Mungkin yang sudah terlanjur halu dan terlanjur berharap kepada seseorang ternyata bacaannya nggak seperti itu, tidak seperti yang diharapkan, ya mohon maaf, karena itu bakalan mengecewakan karena saya apa adanya, ya, nggak melulu tentang atau membacakan seperti keinginan penonton, ya. Jadi mohon maaf. Oke, sekarang kita lihat ini ya teman-teman. Kalau isi hati perasaannya dia lebih kepada keuangan, ya, pikiran dia nggak fokus sama kalian, ya. Apakah nggak ada sih Bunda sedikit aja perasaan dia kepada saya? Ada. Dia ingin setia, ingin memberikan. Nah itu apakah kurang untuk kalian? Jangan serakah dong. Jangan nggak mau peduli, jangan ego dong. Setiap orang berhak punya prioritas dalam hidupnya dan berhak untuk melakukan apapun sebenarnya, ya. Begitu juga dengan kalian. Jadi saya kira kalau memang dia ini sedang berjuang, ini loh, dia butuhnya support, ya. Terus keinginan dia terhadap kalian di sini sudah nampak, ya, sedikit dia butuh support sih sebenarnya, dukungan. Dengan apa? Mungkin tidak menekan dia, tidak menambahi beban seperti itu. Tapi lebih jauh kita lihat, ya, keinginan dia seperti apa, ya. Oke, keinginan dia. Keinginan sih dia darimu, ya. Dia ingin apa sih darimu? Orang lagi bingung duit loh, Rek. Kalian perasaan-perasaan tok.
Ya perasaan boleh lah. Tapi duit ya penting. Cinta tok gak ada duit masuk angin, ya. Masuk angin bisa, angin duduk. Serangan jantung, angina pectoris, bahaya. Habis itu jantung, kena jantungnya makdet, pet. Jangan, Rek, ya. Kita lihat dia pingin apa. Oke. Apa keinginan dia darimu? Dia ini pengen berharga, ya, pengen sukses, ya, dia pengen ini. Pengen banyak uang orang ini. Apakah orang yang kalian fokuskan ini material oriented ya? Jadi pikirannya dua duit tok. Jadi perasaan itu oke. Orangnya juga agak sombong ya. Orangnya agak tinggi gitu loh pride-nya. Jadi tanpa uang kayak nggak berdaya. Jadi di sini teman-teman, apa sih keinginan dia darimu ya? Dia ingin sementara itu ada batasan. Ya, ada batasan sementara dia mau kerja, fokus kerja atau fokus gimana mengusahakan untuk bisa dapat uang ya. Takdirnya dia merasa ini adalah takdir, memang harus dijalani ya. Jadi kembali kepada kalian masih mau mempertahankan orang ini atau enggak dalam kondisi seperti ini. Kalau tidak mau ya wis, itu pilihan. Ya, setiap pilihan ada resiko dan konsekuensi, silahkan dipertimbangkan sendiri. Kemudian di sini dia ingin ya kalian menghargai dia walaupun dalam keadaan sekarang dia itu nggak punya duit ya. Keinginan dia mungkin sekalinya kalian bisa bantu dia ya, seperti itu dalam hal materi. Nah kalau kalian nggak ikhlas mending nggak usah, daripada kalian ngasih nanti ngungkit-ngungkit atau jadi ini jadi apa. Kalau nggak ikhlas itu nanti jadi masalah. Oke? Oke, kalau memang seperti itu kalian intinya gini. Apakah di dalam hati dan pikirannya itu hanya material aja, hanya soal duit aja. Kemudian nggak ada rasa-rasa atau di sini justru ada pemanfaatan dari diri dia. Kalau kalian tidak bisa membantu dia dari segi keuangan, dia akan pergi. Apakah seperti itu? Kita lihat ya. Apakah ada energi pemanfaatan ya? Kita lihat energi pemanfaatan, apakah ada? Apakah dia mau hanya sekedar untuk memanfaatkan dalam hal materi? Enggak bunda, saya itu juga nggak bisa dimanfaatkan karena saya nggak punya duit juga gitu ya. Berarti bukan bacaan untuk kalian ya. Oke, kita lihat. Karena tempatnya nggak cukup, saya kocoknya di sini ya. Apakah dia memanfaatkan kalian hanya butuh uangnya saja? Bentar, saya ambil 5 ya. Sebenarnya enggak sih teman-teman, cuma dia mengusahakan sekiranya kalian mau membantu, dia akan senang sekali. Tapi hanya untuk memanfaatkan tidak, karena di sini adalah bagian dari usaha dia. Karena apa? Dia menganggap kalian adalah orang yang mampu membantu. Dia berharap banget sama kalian untuk bisa dibantu kalau masalah uang ya. Seperti itu. Kalau karena dia memang sangat terdesak ya. Kalau dia nggak terdesak ya, nggak mungkin dia seperti ini karena ini memang sangat terdesak. Kalau murni pure ya, murni memanfaatkan enggak, dia memang butuh bantuan seperti itu. Dia sudah berusaha dan mungkin jalan terakhirnya minta bantuan kalian. Jadi nggak ada energi pemanfaatan saja ya, tidak ada. Oke. Kemudian kita lihat untuk pesan semesta untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini ya.
Kalau gitu dibantu nggak sih Bunda ya? Saya kira itu tergantung kalian ya. Jadi gini loh, prinsipnya membantu itu kan dengan keikhlasan ya. Kalau memang Kak, dia seumpamanya pinjam 100.000, kalian ikhlasnya cuma 20.000, kasih aja 20.000. Tapi jangan nggak usah diungkit-ungkit lagi ya. Anggap saja duit hilang. Kalau memang kalian nggak ada, ya nggak usah ngapain, mengusahakan. Ya, jadi lebih ke yang logis-logis saja. Seperti itu. Oke. Untuk kalian yang masuk dalam cerita ini, mungkin ini kurang menarik karena nggak ada perasaan-perasaan cinta-cinta yang gimana. Mungkin kalian berhubungan dengan seseorang yang sekarang ini memang sudah saat ini memang nggak mikirin cinta sementara karena dia sedang terbelit masalah keuangan, ya. Terus mau gimana? Kalau memang terbelit masalah keuangan, terus kalian ngotot, gimana cintanya kepadaku? Kenapa dia hilang-hilang? Kenapa dia ghosting? Kenapa? Nggak match ya, maksudnya nggak sinkron, ya nggak akan bisa ketemu gitu. Ya, oke, kita lihat saran untuk kalian. Saran untuk kalian. Jadi hidup nggak melulu soal cinta ya teman-teman. Tapi terkadang memang cinta nggak bisa dipungkiri, perasaan itu bisa mengacaukan segala sesuatunya termasuk secara materi, secara banyak hal, sisi kehidupan yang lain. Ya. Tapi kalian ini berhubungan sama orang yang lebih ke maskulin ya, lebih yang real-real saja gitu. Love is all around you. There is love everywhere all the time. Simply acknowledge this as truth ya. Jadi sebenarnya bukan berarti dia ini mungkin orangnya sedang nggak peduli sama kalian ya. Mungkin tanpa penjelasan atau apapun, have patience, suruh sabar loh teman-teman. Cinta itu sabar dan baik hati always. Jadi kalian yang dalam hubungan dia sedang tidak memperdulikan kalian, dia berubah dengan alasan pekerjaan dan uang ya, atau mungkin tidak mengatakan sesuatu tapi karakternya seperti yang terbaca di awal. Berarti orang ini lagi pusing duit, mungkin nggak bisa mengatakan. Jadi kalian yang harus sabar seperti itu. Kalau dia minta bantuan ya, ada yang beberapa nggak minta bantuan, dia ingin tangani sendiri dan ingin menunjukkan bahwa dia mampu menyelesaikan masalah keuangan dia gitu. Ya, love is all around you. There is love everywhere all the time. Simply acknowledge this as truth. Jadi gini, kalau memang dia benar-benar nggak peduli, kalian harus realistis dong. Sudah nggak peduli, blokir ya, sudah ngeblokir, nggak mau menjelaskan apa-apa, nggak ada perhatiannya ya. Kalian yang berharap terus menunggu, berarti orang ini nggak layak kalian perjuangkan, gitu aja. Tapi saya cinta, seumpamanya seperti itu ya. Dia sudah membuat saya jatuh cinta pada dia, kenapa kemudian dia meninggalkan saya, kan gitu. Sebenarnya pada prinsipnya kalau dia membuat kalian jatuh cinta, itu sebenarnya hak masing-masing loh ya. Yang punya perasaan itu kan masing-masing ya, kita sendiri, dia sendiri ya. Sementara perasaan cinta yang hadir itu di masing-masing dari kalian itu kan tanggung jawab kalian sendiri ya. Apapun status masing-masing, jomblo ketemu jomblo, single ketemu double ya, atau sama-sama double kan seperti itu. Yang dipikir yang terutama kan sebenarnya bagaimana kalian memanage hati kalian. Kak, saya sudah terlanjur cinta. Sebenarnya kalau dibalik lagi, siapa yang suruh cinta? Ya kan? Karena dia begini dan begitu, enggak dong. Kalau kita tutup mata, apalagi kalau kita sudah punya pasangan atau dia punya pasangan, melangkah aja sudah salah ya. Untuk membuka hati ya kepada orang yang sudah punya pasangan itu sudah salah. Kalau memang resikonya kemudian sekarang harus baper, sulit untuk move on, sebenarnya resiko ditanggung penumpang dong. Dulu ngapain membuka hati? Kenapa dulu melangkah? Kan gitu kalau dibalik. Enak Bunda kalau ngomong seperti itu memang enak. Tapi yang menjalani, nah kalau yang menjalani harusnya bisa menolong dirinya sendiri. Ya, sebenarnya orang lain seperti saya ya di luar diri kalian itu hanya support system. Jadi tergantung kalian juga apakah kalian mau membuka hati dan pikiran untuk support system. Kalau saya ngoceh gini kalian bilang halah
ya berarti kalian menutup hati dan pikiran kalian untuk masukan. Ya sudah, selesaikan sendiri, kan gitu. Ya kan? Tapi kalau kalian mau dan mempertimbangkan, ya, insya Allah kalian wacananya jadi terbuka ya. Apa yang saya lakukan selama ini sudah benar atau enggak? Keluar jalur atau enggak? Yang penting yang kalian harus pegang adalah kalian berjalan di jalur yang benar atau tidak, itu aja dulu. Kalau enggak berada di jalur yang tepat atau yang benar, ya, kemudian terjadi ini dan itu, harusnya kayak gini loh. Saya jalan sana itu banyak lubang ya, bisa ada kemungkinan tercebur ke jurang atau apa. Tapi saya memutuskan karena dengan hati saya ya, dengan hati saya lewat itu aja gitu. Kalau kecemplung ya pantes lah. Harusnya disadari, oh iya, wong memang saya pilih ini. Kecemplung ya wajar dong. Terus kalau sudah kecemplung, apakah saya menyalahkan orang lain? Ya enggak dong. Saya harus bangkit sendiri dong. Merangkak dari dalam jurang itu, terperosok dari jurang, saya harus bangkit sendiri. Enggak kemudian menyalahkan orang lain. Kalau selama kita menyalahkan orang lain atas terperosoknya kita nggak akan bisa bangkit. Itu aja. Oke. Di sini banyak loh yang mencintai kalian di sekitar kalian. Cuman kalian pakai kacamata kuda. Artinya kalian cuman memfokuskan hati dan pikiran kepada seseorang ya. Sudah kayak orang itu terkunci hatinya kepada seseorang sehingga nggak bisa tolah-toleh gitu loh. Yang dilihat cuman itu. Dan hanya perasaan-perasaan, cinta itu aja. Sisi kehidupan yang lain atau orang lain yang mencintai kalian nggak lihat ya. Entah itu orang dekat kita, sahabat yang peduli, keluarga ya, atau pasangan kita ya. Kadang-kadang kita nggak bisa lihat gitu. Dibutakan oleh satu fokusnya kepada seseorang ini ya. Jadi kalian sakit semua. Padahal orang ini sebenarnya nggak berniat menyakiti kalian, tidak juga memanfaatkan, tidak ada keinginan seperti itu. Dia hanya sedang repot soal uang. Oke, lanjut ya. Jadi jangan fokus ke dia, karena dia sedang ada fokus ke lainnya. Kalau dia lagi fokus ke yang lainnya, lebih baik kalian juga memfokuskan diri untuk hal yang lebih berguna daripada hanya menunggu dia dan kepikiran dia. Rest and relaxation is essential. We all have a fundament need to take a break. Ya, di sini kalian kalau memang dia sedang sibuk sama kerjaan, itu saatnya berarti kalian juga istirahat dari hubungan, dari memikirkan dia, dari menunggu dia. Seperti itu. Lakukan hal-hal yang lebih bermanfaat untuk kalian sendiri, yang lebih positif. Menunggu dan berharap jadinya toksik. Bukan dia yang toksik, tapi kalian yang toksik untuk diri sendiri, meracuni diri sendiri dengan pikiran-pikiran, dengan kekecewaan, dengan harapan yang terlalu besar. Sakit sendiri gitu loh. Sementara orang ini nggak ada loh niatan untuk menyakiti kalian. Dia hanya fokus, ada prioritas yang dia fokuskan, fokus kepada prioritas dia gitu loh. Sementara ini bukan prioritas dia gitu loh. Gak bisa dong kita harus mau jadi prioritas, selalu jadi prioritas gitu kan. Itu harus kita sadari. Itu aja saya kira teman-teman ya, bacaan kali ini. Karena mungkin juga gak menarik bagi kalian soal keuangan itu, karena mayoritas yang nonton saya kayaknya soal asmara-asmara, cinta-cinta ya. Tapi mungkin kalian lupa, cinta juga butuh duit gitu ya. Kemudian kalau dibuat prioritas, ada orang ya yang prioritasnya adalah perasaan dulu, cinta dulu. Ada yang bukan. Yang pertama adalah kesehatan. Ada yang pertama itu uang, segala sesuatunya itu diukur dengan uang, ada ya. Mungkin orang ini kategori yang seperti itu, sehingga soal perasaan dan cinta-cintaan itu mungkin di bawahnya soal keuangan, karena keuangan ini rupanya tanggung jawab dan tuntutan ya. Mungkin kejar target atau mungkin ditagih hutang, deadline dan lain sebagainya. Jadi sarannya adalah be patient. Di sini suruh patient. Love is patient and kind. Tetap baik ya dan tetap sabar ya. Jangan dibebani lagi karena sebenarnya dia butuh dukungan. Kalau kalian nggak mau, males bunda, ya sudah. Ya sudah, berarti itu pilihan kalian sendiri ya. Setiap pilihan ada risiko dan konsekuensinya. Jangan mau enaknya saja. Setiap pilihan dijalani dengan ikhlas, karena itu pilihan kalian sendiri ya. Jangan kemudian memilih sesuatu karena orang lain, jangan. Nanti menyesal ya. Oke, saya kira itu saja. Kalau memang kali ini nggak resonate, kalian bisa nonton video-video saya yang lainnya di channel YouTube saya, Julie Hakim Tarot ya.
Di sana banyak judul yang sudah saya upload. Silakan kalian pilih, kalian tonton. Semua video saya general dan sifatnya timeless. Terima kasih banyak yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir ya. Semoga hidup kalian berkah ya. Semakin sering nonton video saya, semakin menjadi lebih positif, terbuka pikirannya, lebih realistis dan logis terhadap sesuatu ya dalam menjalani hidup ya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye bye.